adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi di ibadah online Joel Kids Higher than Ever. Wah, hari ini Kak Adel ditemani sama siapa nih? sama Kak Evo di sini. Oke. Adik-adik masih inget gak tema untuk bulan ini apa? Kak Evo ingat? Masih inget dong tema untuk bulan ini yaitu kasih. Oh, kasih. Iya. Kalau gitu Kak Evo mengasihi Kak Adel gak? Mengasihi enggak ya? Mengasihi dong. Kalau Kak Adel mengasihi Kak Evo enggak? Kak Adel ngasih Kak Evo Nah, dong. dan Kan pas nih pastinya- Kak, temanya bulan ini kasih. Iya. Makanya kita pakai pink-pink. Pakai pink-pink, tapi Kak Adel pinknya lebih bagus punya Kak Evo karena ini Heaven Ranger. Ya, Enggak. Bagusan punya Kak Adel nih, Joel Kids. Sama kayak adik-adik semua, kita kan Joel Kids ya adik-adik ya. Enggak dong, bagus ini. Keren Kak Adel. Bagus ini. Kak Adel. Ada apa itu Kak Adel? Oh, Kak Evo, ternyata judul ibadah hari ini kasih itu tidak memegahkan diri sendiri. Waduh, iya. Tadi Kak Evo sombong. Kak Adel juga tadi sombong. Iya ya. Wah, kita harus bertobat nih Kak. Iya, Hari ini adik-adik. kita ada sombong. Kita tidak boleh memegahkan diri kita karena di atas sudah dituliskan kasih itu tidak bermegah diri. Oh, betul tuh kata Evoda. Kak Evoda, oke kalau gitu kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau awali dengan kita menyembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan, biar Tuhan hadir di rumah kita masing-masing adik-adik. Betul. Hari ini Kak Adel mau ajak kita semua ngucap syukur sama Tuhan. Kita ngucap syukur atas kasihnya Tuhan buat kita. Kita ngucap syukur atas penyertaan Tuhan buat kita. Dan tentunya kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kita punya Bapa yang baik. Kalau gitu kita mau sembah Tuhan sama-sama dengan lagu ini. Semuanya nyanyikan dari hati kalian. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat. Tinggal dekatmu Setiap saat di dalam hidupku. kita mau katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, adik-adik. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikutin doanya Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. buat Engkau. Kami Kami undang Tuhan hadir Tuhan hadir di rumah kami masing-masing masing-masing dan menjamah hati hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap berikan yang terbaik katakan amin. Amin. Adik-adik, habis ini kita mau seru-seruan sambil kita memuji Tuhan. Betul nggak Kak Evo? Betul. Tapi sebelumnya kayaknya Kak Evo udah nyiapin games nih buat kita semua. Bener nggak? Bener sekali, Kak Evo sudah nyiapin game. Wow, ayo Kak, coba. Adik-adik kayaknya nggak sabar nih buat ikut gamesnya. Semuanya harus ikut ya. Coba dijelasin Kak Evo gamenya. Jadi gamenya itu kalian harus menebak gaya dari Kak Evo. Tebak, Kak Evo lagi memperagakan
tokoh Alkitab apa? Nanti kalian bisa tulis jawabannya di kolom live chat di bawah ini. Oke, siap. Yang paling cepat ya Kak, harus ya Kak, Iya. cepet-cepetan. Cepet-cepetan kalian nulis di kolom live chat. Yes, ayo Kak, coba kasih contoh soal dulu, Nah, biar pertama. adik-adik mudeng. Pertama kalau kakak kasih contoh soal ya. Nih, Oke. perhatikan Kak Evo. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu langsung jawab. Ayo, coba kalian ada yang tahu enggak? Kayak gini, lalu gini, terus gini. Oh, kita lihat. Coba Kak Evo kasih jawabannya coba. Nah, jawabannya adalah Zakheus. Kok bisa Kak? Bisa dong, kan tadi kakak gini. Karena Zakheus itu bertubuh pendek. Oh, pendek. Tapi dia ingin ketemu sama Tuhan Yesus, Oh, makanya iya, dia iya. naik pohon. Oh, Dia biar bener. bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Wow, berarti adik-adik yang tadi jawab Zakheus berarti benar. Benar. Oke, berarti udah mudeng semua gamesnya ya. Siap-siap, ada soal lagi yang disiapin sama Kak Evo. Ini Oke. kita main beneran ya Kak Ini ya, kita nggak main contoh beneran. lagi. Oke. Coba Kak Evo, soal kedua. Soal kedua. Sekarang lihat Kak Evo. Itu ngapain sih Kak Evo ya? Ngapain ya? Coba kalau ada yang bisa tebak langsung di live chat, tulis. Oke, kita Oke. lihat Kak. Kita lihat di. Ada yang udah jawab belum nih? Oh, udah ada Kak. Udah ada yang benar. Oke, udah ada yang benar. Oke, Jawabannya apa sih Kak? Jawabannya adalah Daud. Wow, mantap. Mantap. Keren. Coba soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ini. Apa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab? Langsung diketik di live chatnya. Cepet-cepetan. Ada, kita lihat Kak. Nah, kita lihat. Oh, udah ada yang benar udah Kak. ada yang benar. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Wah. Pintar. Tadi kayaknya ada yang udah jawab benar 2 Iya, Kak. ada yang Wah, benar dua. keren. Mah, sekarang nambah lagi yang benar Kak Adel. Ada Wow, banyak. banyak yang benar ternyata. Oke. Berarti ada di Joel Kids hebat Hebat semua ya Kak semuanya. ya. Oke, ini soal terakhir ya Kak. Soal terakhir. Oke, ayo jawab semua Yuk, ya soal di live terakhir. chat. Perhatikan Kakak. Apa ya? Ulangi lagi coba Kak. Ada yang tahu nggak? Ayo, Ayo, ini ada soal yang tahu terakhir loh. Soal Cepet terakhir jawab loh. di live chat. Cepet. Ayo, Kakak tunggu. Kita tungguin ya Kak ya. Tungguin. Oh, oke. Udah ada yang benar tuh Kak. Wow, keren banget. Keren banget. Keren. Jawabannya apa Kak? Yunus. Oke. Di perut ikan. Iya betul dong. Oke adik-adik, tadi ada yang jawabnya benarnya 1. Ada yang benar 1. Ada yang benar 2. 2. Ada yang benar semua. 3. Wow, keren banget. biasa. Seru nggak gamesnya? Seru dong. Kalau begitu kita kan udah seru-seruan nih. Berarti habis ini memuji doanya harus semangat. Kita mau Lompatnya, lompat-lompat. iya harus yang tinggi Lompat ya yang Kak ya. tinggi. Yes betul. Geraknya harus bener-bener. Geraknya harus ikutin yang Kak Adel hebat. sama Kak Evo dan nanti. Oke. Siap? Oke. Adik-adik, siapa yang di sini mencintai Tuhan? Saya. Siapa yang di sini dicintai sama Tuhan? Saya. Oke, kalau begitu kita mau pujikan lagu Yes, Jesus Love Me. Ayo Kak Evo. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loved me.
ajar kita semua bangkit berdiri ya. Oke, ayo kita Semuanya semua ikutin berdiri. gerakan Kak Adel sama Kak Evo. Siap? Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya. Oke, Kak Emo masih semangat? masih dong. Oke, adik-adik juga harus semangat. Kita mau katakan sekali lagi, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam apa? Hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh terima kasih. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yeay. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Wah, hari ini seru banget ya pujiannya Kak Ivo. Seru banget dong. Kita tadi udah lompat-lompat, terus kita juga udah muter-muter. muter-muter. Seru. Tadi banget. Kak Adel sama Kak Evo lihat ya dari sini ya. Iya, lihat. Adik-adik Joel Adik-adik Kids semua Joel ikut gerak-gerak. Iya, mereka ikut keren. lompat-lompat juga. Iya keren Mereka ikut banget nih. muter-muter, mereka ikut Sip. semangat juga. Mantap banget Mantap kalian banget hari ini kalian. ya. Oke, kalau gitu habis ini kita mau apa? Apa yuk? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, Kak Adel mau ajak kita sekali lagi untuk menyembah Tuhan. Hari ini Kak Adel mau ajak kita semua sekali lagi fokuskan hati kita ke Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu Cintamu Membuatku Bertahan. Hari ini adik-adik kita mau sama-sama katakan Tuhan, cintamu yang membuat kami bertahan Tuhan. Cintamu Tuhan yang tidak pernah habis buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini biar lagu ini keluar dari hati kalian. Bukan cuma nyanyi tok, tapi juga benar-benar kalian resapi kata-katanya dan itu sebagai bentuk ucapan syukur kalian ke Tuhan. Kamu membuat Ku bertahan, cintamu membuat ku berlari, salibmu membuat ku mengerti arti dari cinta sejati. Cintamu membuat ku bertahan, cintamu membuat ku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Kamu membuat
kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah habis buat kami semua Tuhan. Biarkan Tuhan kami selalu sadar Tuhan akan cinta-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Bentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh tumbuh di hati mereka sebagai tanah yang subur Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat-sangat mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Berjumpa lagi di negeri lautan kasih, di mana para warganya saling mengasihi. Karena kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Hari ini kita kira-kira akan ada kejadian apa ya? Dori, warnamu sungguh bagus ya. Aku pengen punya warna sepertimu. Gua biasa-biasa aja. Top, dengerin Teng. Fafi bilang biasa-biasa aja. Kamu terlalu lebay. Kalau kelebihan Teng, apa Dori? Apa ya Fafi? Menurutmu apa? Gak tahu. Kalau kelebihanku, aku tahu. Aku ceritakan ya. Badanku kecil, tapi ketika aku dalam bahaya, aku bisa membuat badanku jadi lebih besar, sebanyak 3 kali lebih besar. Coba kalian bayangin. Kalau tubuhku seperti ini, aku juga tidak bisa. Bener kan? Hanya aku yang bisa. Kalian hanya ikan biasa-biasa aja. Coba kita tanya kepada Raffi. Raffi, apakah kamu pernah melihat ikan-ikan yang lain seperti aku yang bisa mengembangkan tubuhnya sebesar 3 kali lipat? Belum ada, Pavi. Kenapa? Aku sedang menceritakan kelebihanku kepada mereka. Pavi, ingat, jangan jadi sombong loh ya. Karena Tuhan memang menciptakan kita semua berbeda. Iya nih Raffi. Pavi kok jadi sombong ya? Oh, ternyata Pavi sedang pamer toh. Kita juga punya kelebihan lainnya loh. Tubuh kita tidak peduli. Warna kita bagus-bagus. Tidak, bukan itu maksudku. Tenang aja Pavi. Aku percaya kok kalau kamu tidak bermaksud sombong. Ya, Teng. Sekarang kita lomba cepat-cepatan berenang yuk. Siapa takut, Pav? Emangnya kamu bisa berenang cepat? Buktikan dulu dong. Oke, kalau begitu, aku jadi jurinya ya. Siap? 1, 2, 3, go! Wah, seru sekali. Dan pemenangnya adalah Teng. Wah, selamat ya, Teng. Sama juga, Teng. Pavi, suaramu sepertinya lagi jengkel ya? Kenapa kamu jengkel? Gak, Raffi. Iya, Favi. Ada apa denganmu? Tadi katamu kamu bisa berenang dengan cepat, Pavi. Tapi kok malah kamu yang terakhir? Aku tadi sengaja mengalah denganmu kok. Pavi, kenapa kamu membanggakan dirimu? Sudah jelas, Teng yang paling cepat. Raffi, aku tidak tahu maksudmu. Kenapa aku mengenggahkan diri? Iya, Pavi. Kenapa kamu menceritakan kalau kamu bisa berenang dengan cepat dan sengaja mengalah kepada Teng? Padahal itu kan tidak benar. Coba ceritakan sama kami, Favi. Sebenarnya aku tidak mau kalah dari kalian. Aku sengaja berkata bisa berenang cepat.
Dan badanku besar supaya terlihat hebat di depan kalian. Pavi, bukankah kamu yang sudah mengajari aku untuk bersabar ketika diejek? Aku kagum denganmu loh. Jadi, kamu tidak perlu menjadi sombong dan sok di depan kami. Iya, Pavi. Kita berteman denganmu karena kita suka denganmu. Pavi, lihat Teng dan Dori tulus kepadamu. Karena mereka mengasihimu. Dan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Betul, Pavi. Kita sayang padamu. Aku juga sayang apa adanya kamu, Pavi. Maafkan aku ya teman-teman. Aku sudah menjadi sombong dan sok-sokan agar kalian bisa kagum denganku dan mau berteman denganku. Nah, Teng dan Dori, lihat, Pavi sudah menyesali perbuatannya. Ayo, Pavi. Ayo, Teng. Kita bermain di sebelah sana. Bye-bye, Pavi. Ikut. Bye-bye, Raffi. Oh siap teman-teman. Raffi, kita pergi dulu ya. Bye. Wah teman-teman, senangnya melihat Pavi sudah bertobat. Ketika hati kita dipenuhi kasih, maka kita tidak akan sombong dan memegahkan diri. Karena kita tahu semua itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena hasil perbuatan kita atau kelebihan yang kita miliki. Nah, minggu depan kira-kira siapa ya warga negeri lautan kasih yang akan berbuat kasih kepada yang lain? See you next week. Dah. Shalom Joel Kids. Luar biasa. Senang sekali Kak Enti hari ini bertemu dengan kalian lagi di ibadah online Joel Kids. Nah, di bulan Mei dan Juni ini siapa yang masih ingat kita sedang belajar tentang apa? Oh iya, betul. Kita sedang belajar tentang kasih. Ya, kita sudah belajar berapa tema tentang kasih? Sudah ada 3 ya. Yang pertama kita sudah belajar bahwa kasih itu sabar. Yang kedua adalah kasih itu murah hati. Yang ketiga adalah kasih itu apa? Yang minggu lalu? Tidak iri hati. Hari ini kita ada di poin yang keempat. Ya, apa ya? Kasih itu apa ya di poin yang keempat? Kita baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, hari ini Kak Enti berikan judul untuk firman hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kasih itu rendah hati ya. Persamaan dari tidak sombong adalah kita akan katakan kasih itu rendah hati. Apa sih Kak arti dari 1 Korintus 13 ayat 4 ini? Apa arti kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Ayat ini berarti kasih itu tidak suka menyombongkan diri atau membual. Contohnya gimana ya menyombongkan diri? Contohnya begini. Sukanya orang yang suka memegahkan diri, dia akan terus ngomong gini, nih saya sudah, saya sudah baca Alkitab selesai 10 kali, memegahkan diri. Nih saya punya mobil keren, saya punya rumah yang gede, saya punya semua yang dia punya, saya, dan saya. Nih loh saya sudah berdoa, saya rajin berdoa, sehari 10 kali misalnya. Dia terus membual, dia menyombongkan diri. Perlu enggak adik-adik? Nah hari ini kita akan belajar, kalau kasih itu rendah hati. Sekali lagi Enti pernah katakan kalau kita mau belajar tentang kasih, kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Ya, masih ingat ya ayatnya? Sebab Tuhan Yesus, sebab Allah adalah kasih. Maka dari itu kita akan belajar bagaimana kasih itu rendah hati. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Sudah siap buat belajar? Sudah ya? Ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Jangan ditinggal main-main sendiri. Jangan sambil makan juga ya. Ayo kita buka bersama-sama Alkitabnya. Siapkan catatannya buat mencatat. Apalagi duduk yang manis, telinganya dibuka. Dan jangan ngobrol sama siapapun di sekitar kalian.
Kita akan belajar yang pertama, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Buka sama-sama Markus 1 ayat 40 sampai 45. Wah, cerita apa ini ya? Kayak dicerita ya. Suatu hari Tuhan Yesus ada di sebuah kota. Gak ditulis di Alkitab namanya kota apa. Dan dia bertemu satu orang yang punya penyakit kusta. Apa sih Kak penyakit kusta itu? Yang dikasih tahu ya, penyakit kusta di zaman itu adalah penyakit yang orang-orang menganggap penyakit yang najis. Tidak seperti penyakit flu atau penyakit yang lain. Jadi orang yang menderita kusta harus diungsikan keluar kota. Tidak boleh tinggal di kota, apalagi di keluarganya. Karena penyakit itu menular. Nah, jadi ketika ada satu keluarga yang ada anggota keluarganya kena sakit kusta, harus diusir jauh-jauh. Dia tidak boleh tinggal di rumahnya. Nah, mungkin orang kusta ini dengar tentang Yesus, bahwa Yesus melakukan banyak mujizat di mana-mana. Dan orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, kalau engkau berkenan, tahirkan aku, sembuhkan aku. Wah, Tuhan Yesus dengar itu. Tuhan Yesus ngerti, aku bisa, aku mau mentahirkan kamu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Dan seketika itu juga badannya tahir. Kira-kira nih, orang yang sakit kusta ini senang atau enggak? Pasti senang sekali. Wah, dia pasti akan segera pengen ketemu keluarganya. Dia pengen banget pulang ke rumah. Mungkin ketemu anak-anaknya, ketemu orang tuanya. Dia sangat kepengen pulang ke rumah. Dia pasti gembira sekali. Tapi ingat, ada ayat yang Tuhan Yesus katakan untuk orang kusta ini. Kita baca sama-sama ya. Kita baca di Markus 1 ayat 43 dan 44. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat ini berkata Tuhan Yesus memperingatkan orang kusta ini dengan keras. Tuhan ngomong, jangan bilang yang lain kalau aku yang menyembuhkan kamu. Tapi orang kusta ini sangat berbahagia, dia tetap cerita ke banyak orang bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita akan belajar, ada 2 poin dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Coba adik-adik bayangkan, apa yang terjadi jika yang menyembuhkan orang kusta itu bukan Tuhan Yesus? Kayak yakin, pasti orang ini akan berkata, nanti update status ya, nanti pasang di story ya, bahwa aku yang menyembuhkan. Biar apa? Biar terkenal, misalnya dia seorang dokter, biar terkenal, biar followersnya banyak. Hari itu yang jadi murid Tuhan Yesus belum begitu banyak. Bisa enggak Tuhan Yesus ngomong, beritakan ke orang-orang bahwa aku yang menyembuhkan. Bisa enggak? Bisa. Dan pengikut Yesus akan semakin banyak. Tapi kenapa hari itu Tuhan ngomong, jangan ngomong ke orang lain. Bahkan di Alkitab dikatakan Yesus memberikan peringatan yang keras. Tuhan punya rendah hati yang luar biasa. Dan di ayat yang ke-44 dikatakan, tunjukkan dirimu kepada imam. Karena syarat dari seorang yang sakit kusta ini dinyatakan sembuh, yang menyatakan adalah imam. Nah, ini mau tanya, Tuhan Yesus dan imam lebih berkuasa siapa? Ayo, Tuhan Yesus dong. Karena ketika Tuhan Yesus di dunia, dia juga 100% Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus ini sombong misalnya, dia ngomong enggak perlu dong ke imam-imam, pasti tahir kok, pasti sembuh. Tapi dengan kerendahan hati yang luar biasa, Tuhan Yesus ngomong, pergi ke imam. Dicek benar-benar sudah tahir atau belum. Ketika imam menyatakan bahwa kamu tahir, maka dia akan tahir. Suatu kerendahan hati yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak mau orang lain tahu. Walaupun pada akhirnya semua orang tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan si kusta ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus cuma ngomong, tunjukkan dirimu ke imam. Biar mereka bisa melihat, mereka bisa memastikan bahwa kamu tahir. Luar biasa ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dia punya kerendahan hati. Kalau tadi dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri, benar.
pribadi Yesus bukan pribadi yang memegahkan diri. Harusnya Tuhan Yesus bisa ngomong, aku yang menyembuhkan, aku yang mentahirkan si kusta. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Hari-hari ini apa yang sedang kita lakukan? Kita baru baca Alkitab, 1 pasal aja sudah ngomong, aku rajin baca Alkitab. Padahal hari-hari lainnya gak baca Alkitab. Yuk kita mau memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Kita punya sifat yang rendah hati, tidak membual, tidak membanggakan diri sendiri. Amin. Kita akan belajar hal yang kedua. Apa ya yang terjadi kalau kita sombong? Bisa ya dalam diri kita punya kesombongan, rasa ingin memegahkan diri. Biar orang-orang lain ketika melihat kita, wah keren. Kita sukanya pamer, sukanya memegahkan diri kita sendiri, menganggap diri kita hebat. Kita akan belajar apa yang terjadi kalau kita sombong. Masih mau belajar ya? Tetap duduk yang manis. Alkitabnya jangan ditutup dulu. Kita belum selesai. Kita akan belajar dari kitab Daniel. Nah, disiapkan dulu kitab Daniel. Nanti kita akan baca ayatnya bersama-sama tentang siapa ya. Kita akan baca bersama-sama. Siap? Tetap duduk yang manis. Nah, masih duduk manis? Yang lagi berdiri, ayo duduk lagi yang manis ya. Jangan jalan-jalan, apalagi ditinggal makan. Kita akan belajar poin yang kedua, apa yang terjadi kalau kita ini sombong. Kita akan buka di kitab Daniel, buka dulu. Pasal berapa ya? Rahasia. Nah, kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Dia adalah raja kerajaan Babel. Raja ini raja yang hebat, raja yang keren, dan di masa itu dia mengalahkan kerajaan Israel. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar ini bisa membawa Daniel, ingat ya cerita tentang Daniel, dan 3 temannya menjadi tawanan di Babel. Berarti kan keren ya Raja Nebukadnezar ini bisa mengalahkan Israel. Nah, dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, kita baca sama-sama ada di Daniel 4 ayat 1 sampai ke 37. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Mimpinya apa ya? Dia juga bingung dengan mimpinya. Sampai akhirnya Daniel bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Dan Daniel sudah memperingatkan ke raja supaya dia berbalik ke Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar? Kita mulai baca, adik-adik nanti baca di rumah ya, ayat 1 sampai 37 dibaca semua biar lebih ngerti. Tapi kita akan mulai baca di ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, perhatikan baik-baik, sambil dia mungkin buka tangannya gitu ya, dia lewat di atas istana berarti dia bisa melihat seluruh kerajaan Babel. Dia ngomong begini, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan, kebesaranku telah ku bangun. Waduh, semua ada kata aku, dan aku. Padahal Raja Nebukadnezar punya pegawai enggak adik-adik? Punya. Jadi bukan murni loh Raja Nebukadnezar sendiri ya. Ada pegawainya, ada anak buahnya. Tapi di ayat 30 dikatakan, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Apa yang terjadi ayat selanjutnya? Raja belum habis bicara. Mungkin ya ada lanjutannya lagi. Kota yang kubangun dengan uangku, misalnya begitu. Tapi Alkitab mengatakan raja belum habis bicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu. Perhatikan ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu. Akan ada di antara binatang-binatang di padang. Loh, mosok manusia tinggal di padang? Enggak ya, manusia tinggalnya di mana? Di kota, di rumah. Lanjutkan lagi, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Mosok manusia makannya rumput adik-adik? Enggak ya? Lanjut lagi. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai
7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ternyata ketika dia menyombongkan diri, Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Tiba-tiba akal budinya Raja Nebukadnezar yang pintar tadi, yang bisa mengalahkan Israel, diambil. Dan dia menjadi seperti binatang. Dia makan rumput, dia cuma basahi embun, tidak pernah mandi. Ya, binatang di padang tidak pernah mandi ya. Beda kalau kalian punya anjing di rumah, dimandiin kan. Tapi kalau binatang di padang, siapa pernah mandiin singa? Nggak ada kan? Dia cuma mandi pakai air hujan. Dia bulunya panjang, rambutnya panjang, nggak pernah potong rambut. Raja Nebukadnezar hari itu berlaku seperti binatang. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, dia bersaksi, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku, tadi ya pegawai-pegawainya raja, menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Puji Tuhan loh, Tuhan itu baik. Dikembalikan lagi akal budinya ke Raja Nebukadnezar, dan dia tidak menjadi seperti binatang selama-lamanya. Perhatikan ayat 37, sangat penting. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan siapa? Diri sendiri? Enggak, dia memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup, baca sama-sama 1, 2, 3, merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ih, ngeri ya adik-adik. Ketika hidup kita sombong, memegahkan diri, seperti tadi Raja Nebukadnezar, wah bangga dengan kerajaan Babel yang hebat. Ini kemegahanku, ku bangun, segala macam. Akal budinya Tuhan ambil dan dia berlaku seperti binatang. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan. Amin. Tuhan tidak suka dengan orang yang memegahkan diri, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ayo, ada enggak yang masih seperti itu? Menganggap aku ini lebih kaya dari teman-temanku, aku ini lebih cantik dari mereka, atau aku ini paling ganteng dari mereka. Ada? Padahal semua teman-teman kita diciptakan juga segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita kadang mengejek, "Ih kamu hitam kulitnya," atau "Ih kamu pendek, ih kamu ketinggian." Kita sering kali ngomong ke orang lain dan merasa diri kita paling baik. Kita merasa diri kita paling suci. Kita merasa diri kita paling keren. Dan ingat, Tuhan tidak pernah suka dengan kesombongan. Tuhan tidak pernah suka dengan orang yang memegahkan diri. Makanya ayat di atas kita belajar tentang kasih. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Sebentar kita akan selesai. Firman ini akan selesai, tapi kita lihat dulu yuk. Kak Yanti punya 2 teman yang lagi mau ngobrol. Perhatikan baik-baik ya. Siapa ini yang mau ngobrol? Yuk tetap duduk yang manis, jangan pergi-pergi. Kita akan lihat sama-sama. Gitik, lihat nih,
aku, warnaku bagus kan? Nggak kayak kamu, kusem. Suaraku menggelegar pasti, merdu banget. Nggak kayak gitar akustik jelek kayak kamu. Iya sih, bodiku juga jelek. Udah gitu bentukanku terlalu besar, nggak kayak kamu bagus. Loh, ini ada apa sih? Gial sama Gitik kok berantem? Yang ini kenapa sedih? Kenapa kamu sedih, Gitik? Ini loh Kak, Giel tuh katanya sombong tuh Kak, katanya bajunya lebih bagus, suaranya bagus daripada aku. Giel, tadi pasti ndak dengerin ya waktu tadi Kak Yanti cerita ya. Sudah, Gitik kamu ndak usah sedih. Kak Yanti akan bawa kamu ke tangan yang tepat. Giel kamu tunggu di situ ya, diam baik-baik. Nah, adik-adik sudah lihat ya, tadi si Gitik sangat sedih karena dia dianggap jelek. Tapi ketika tadi Gitik ada di tangan yang tepat, wah jadi keren ya. Sekarang ini Giel ada di tangan Kak Yanti, jadi apa coba? Aduh, kok enggak keluar suara yang bagus? Kenapa? Karena Kak Yanti nggak bisa main gitar adik-adik, beda dengan yang tadi. Jadi mau ini dibilang bagus, yang gitar akustik dibilang jelek, tergantung ada di tangan siapa. Hari ini adik-adik yang merasa aku ini jelek, aku ini tidak kaya, aku ini miskin. Ingat kalian ada di tangan siapa. Kalau kalian ada di tangan yang salah, kalian akan seperti itu, tetap seperti itu. Tapi hari ini Kak Yanti memilih ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Kak Yanti mau simpan dulu ya gitar elektrik ini ya. Jangan suka memegahkan diri seperti dia. Oke? Nah, gitarnya sudah disimpan ya. Hari ini kita belajar, jangan ada yang memegahkan diri. Kita baca sama-sama 2 Korintus 3 ayat ke-5. Dikatakan apa? Karena kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena hebat kita sendiri. Dan ayat hafalan kita hari ini, baca baik-baik ya, 1 Korintus 1 ayat 31. Jika kita mau bermegah karena Tuhan, bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang di dalam kita yang hebat, Tuhan yang memakai hidup kita dengan hebat. Yuk sekarang tutup Alkitabnya sama-sama, kita akan berdoa, kita akan berkata, Tuhan kalau hari ini kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Biar dalam hidupku, Yesus yang semakin bertambah, aku yang berkurang. Bukan aku yang terlihat, tapi biar Yesus yang terlihat dalam hidupku. Amin. Adik-adik yang belum bisa, ayo kita belajar lagu ini sama-sama. Yang sudah bisa nyanyi dengan suara yang keras, keluar dari hati kita. Nanti undang kalian boleh bangkit berdiri, kalian boleh duduk. Tapi sungguh-sungguh kita mau jadikan lagu ini doa kita. Kita mau katakan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Katakan lagi, mengikut Yesus itu kesukaanku. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan kalau kami mau bermegah karena Engkau yang ada di dalam kami. Kalau hari ini kami masih boleh ikut Engkau, itu semua karena anugerah-Mu yang menjamin setiap kami. Tuhan, jangan biarkan di antara setiap kami memegahkan diri, tapi biar kami jadi pribadi yang rendah hati. Kami mau belajar dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan setiap kesombongan itu dari hidup kami. Jauhkan dari rasa sombong itu Tuhan dari hati kami. Kami mau tetap tenang Tuhan, kami mau tetap rendah hati, kami mau belajar dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, meteraikan itu semua dan biar itu masuk dalam hidup kami mau lakukan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik katakan, amin. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dan hari ini, jangan dimatikan dulu ya. Ini saatnya kita berdoa untuk bangsa dan negara. KNT akan terus ajak kalian, kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah bosan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang rindu Indonesia dipulihkan? KNT percaya semua kalian yang ada di rumah, yang ada di mana-mana semua angkat tangan. Ya, aku setuju, aku percaya, aku rindu Indonesia dipulihkan. Siapa yang rindu kota kita dipulihkan? Kota kita mengalami lawatan yang daripada Tuhan. KNT sangat percaya, kita sangat rindu kota, setiap kota di mana kita tinggal mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Hal yang sama terjadi dengan murid-murid Yesus. Ya, tanggal 13 yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada sebuah kisah di mana murid-muridnya berkumpul di sebuah tempat. Dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan keadaan bagi Israel? Murid-murid Tuhan Yesus sangat merindukan bangsa mereka dipulihkan. Mereka juga rindu sama seperti kita, rindu bangsa ini dipulihkan, bebas dari semua bencana, bebas dari semua sakit penyakit. Mereka juga rindu sampai mereka tanya ke Tuhan, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan Israel? Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu waktu dan saatnya, sesuai yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Ternyata semua Tuhan Yesus cuma ngomong, kita tidak perlu tahu waktunya, karena Bapa sudah menetapkan. Tapi ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yudea, di Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Hari ini mungkin kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan memulihkan Indonesia. Kapan Tuhan akan memulihkan kota di mana kita tinggal. Hari-hari ini kalau adik-adik baca berita, dengarkan berita, masih ada bencana alam di sana sini, masih ada
berita tentang virus yang belum selesai. Dan kita rasanya Tuhan sampai kapan ini semua selesai? Satu hal kita mungkin tidak tahu waktunya. Tapi saat kita terima Roh Kudus, hari ini tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran dalam hidup kalian, dalam hidup semua orang yang merindukan Roh Kudus. Firman tadi berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yudea, di rumah kita, di mana? Di Yerusalem, di kota di mana kita tinggal, dan sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa. Semua akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Semua akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Dan hari ini kita mau minta ke Bapa Tuhan, kalau boleh, ini saatnya Engkau pulihkan kota kami. Engkau pulihkan bangsa kami dari semua yang tidak enak yang sedang kita alami hari-hari ini. Ada sebuah lagu yang berkata, sekarang waktunya Engkau pulihkan Indonesia. Tuhan, biar ada hujan keselamatan, ada hujan pertobatan, ada hujan Roh Kudus atas bangsa kami. Ayo nyanyikan lagu ini sama-sama dengan keluar dari hati. Jadi doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau
percaya Tuhan, ada lawatan yang terjadi atas kota dan bangsa kami. Hari ini kami percaya tepat ini hari Pentakosta. Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan, mengalir atas seluruh bangsa kami. Ada kuasa-Mu yang dicurahkan atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami yang akan menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kami Tuhan jadi anak yang terus berdiri buat bangsa kami. Kami terus berdiri untuk kota di mana kami tinggal. Ya adik-adik yang di rumah ikuti Kak Enti sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau terus berdiri untuk kota di mana kami tinggal. Kami mau terus berdiri untuk bangsa Indonesia. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Ada pemulihan Tuhan terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua adik-adik katakan amin. Luar biasa, terus berdoa ya untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Juga buat kota di mana kalian tinggal. Bukan cuma di kota Semarang, tapi dimanapun adik-adik tinggal, tetap berdoa buat kota kalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Joel Kids yang luar biasa, Kak Yanti bahagia sekali hari ini kalian luar biasa mengikuti ibadah hari ini. Sudah dari tadi kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalian dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga kalian berdoa untuk bangsa kita. Sekarang kita akan selesai, hampir menyelesaikan ibadah hari ini, tapi Kak Yanti akan berikan beberapa pengumuman buat kalian ya. Tetap duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang pertama, siapa yang masih ingat challenge bulan Mei dan Juni? Masih ingat? Yuk, buat kalian lebih ingat lagi, kita lihat videonya bersama-sama. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Oke, sudah lihat kan? Ingat ya, ayo ajak mama, ajak papa, ajak kakak, ajak adik. Kita buat videonya sama-sama dan dikirimkan. Nanti kita akan umumkan pemenangnya pada tanggal 27 Juni. Kirimkan ya, buat sebagus mungkin. Oke. Kirimkan yang banyak. Yang kedua, ada informasi penting juga. Akan ada apa ya? Mau tahu? Kita lihat videonya lagi, biar kalian lebih jelas, simak dengan baik, dengarkan dengan baik, dan ini dia videonya. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini Kak Klar mau kasih tahu berita yang luar biasa. Apa ya beritanya? 1, 2, 3. Oke? Oke, dan pastinya ada syaratnya ya adik-adik ya. Kita mau lihat ya syaratnya. 1, 2, 3. Nah, ini syaratnya adik-adik, dibaca ya. Apa aja tuh? Ada apa? Oh, syarat umurnya. Nah, adik-adik sudah lihat? Kalau nanti adik-adik sudah lihat, adik-adik bisa kirimkan suara adik-adik lewat voice note. Dikirimnya kemana? Ke nomor WA-nya Joel Kids Ministry yang ada di sini. Untuk lebih lanjut, informasinya adik-adik bisa DM ke Instagram Joel Kids Ministry. Oke, nanti di bawah ini juga akan ditulis keterangan lebih detailnya. Siap adik-adik semua? Kak Klar tunggu ya. Oke, sudah jelas semua? Sudah ya? Nah, kalian sama-sama kirimkan dan siapa tahu kalian jadi anak-anak yang beruntung. Yang ketiga, siapa yang belum follow Instagram Joel Kids? Nah, kalau adik-adik masih bingung dengan pengumuman yang 2 tadi, kalian bisa DM di Instagram Joel Kids Ministry karena ada kakak-kakak yang akan menjawab setiap pertanyaan kalian tentang challenge yang ada, tentang pengumuman audisi. Kalian bisa bertanya supaya kalian dapat informasi yang jelas ya. Yang keempat, kita tetap ada ibadah
MK lewat Zoom ya. Setiap hari Sabtu jam 3 sore. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup tribe masing-masing. Yang kelima, jangan lupa absen ya. Sebelum ibadah ini selesai, kalian absen di link di bawah ini. Apalagi ya, yang keenam, follow YouTube-nya, subscribe juga YouTube-nya Joel Kids Ministry. Sudah ada banyak lagu-lagu yang diupload, drama-drama, kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa dengarkan firman Tuhan lagi, yang mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, yang belum kalian dengar, ayo dengar lagi. Yang sudah didengar, dengarkan lagi baik-baik ya, biar hidup kita sepanjang hari diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan selesai, kita akan sekali lagi berdoa, kita mengucap syukur dengan Tuhan, karena hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Firman tadi berkata, bukan karena kekuatan kita, kalau hari ini kita masih sehat, kita bisa beribadah bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena, oh aku hebat, bukan karena aku kaya, bukan karena aku ganteng atau aku cantik, tapi semua karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kalian. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi bukan kekuatan kami, bukan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Tuhan terus ingatkan dalam hidup kami, jangan sampai ada di antara kami yang memegahkan diri Tuhan, tapi biar kami bermegah karena Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau yang memberkati setiap firman yang ada, biar itu masuk dalam hidup kami, dan biar Kau yang memberkati sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mau jadi berkat buat banyak orang, buat keluarga kami, buat teman-teman kami mau jadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami berdoa buat mama papa kami Tuhan, Kau yang berkati pekerjaan mereka, Kau yang berkati segala yang dilakukan, dan Kau berikan kesehatan buat setiap keluarga kami. Tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Kami percaya, kami sehat, kami kuat, karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Sekarang kami selesai Tuhan, kami mau terima semua yang terbaik yang Kau curahkan atas hidup kami. Biar berkat kasih Allah Bapa menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus ada dalam hari-hari kami, hari lepas hari, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami sampai Engkau Tuhan menjemput kami di awan-awan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, biar hati kami terus mencintai Engkau, hati kami terus berpaut kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kalian yang diberkati, semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.